Timnas Indonesia 17 langsung ke pelatihan keras jelang hadapi Korea Utara di babak 8 besar. Gerard Van den Boek tiba-tiba adakan pertemuan dengan staf pelatih, benarkah akan bantu Timnas U17? AFC resmi umumkan negara yang mengajukan bidding tuan rumah Piala Asia 2031, fix ada Indonesia. PSSI kritik keras pelaksanaan drawing Liga 4, Erick Thohir minta diulang. Keputusan tempat Matthew Baker tolak panggilan Australia 17, kini dirinya bersinar bersama Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketum PSSI Erick Thohir melayangkan kritik tajam terhadap pelaksanaan undian ataupun drawing kompetisi Liga 4 2025. Drawing tersebut dinilai jauh dari standar profesionalisme dan juga transparansi. PSSI menilai insiden ini menjalin semangat fair play serta mengganggu percayaan publik terhadap sistem kompetisi sepak bola nasional. Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa kecewanya atas penyelenggaraan undian tersebut. Ia menegaskan bahwa integritas dan juga keadilan harus menjadi prinsip utama, khususnya dalam setiap penyelenggaraan kompetisi di seluruh level sepak bola Indonesia. Kami sangat menyesalkan pelaksanaan undian Liga 4 yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme dan juga transparansi. Untuk menjaga fair play dan integritas, kami mendesak agar proses undian diulang dengan prosedur yang jelas, adil dan melibatkan seluruh pihak yang terkait, ujar Erick Thohir. Undian Liga 4 menjadi perbincangan hangat setelah muncul dugaan kejanggalan dalam proses pengundiannya. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria yang bertugas melakukan undian membuka bola undian di bawah meja, sehingga tidak terlihat jelas apa yang dilakukannya. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa proses undian Liga 4 tersebut tidak dilakukan secara adil, karena ada kemungkinan kertas undian ditukar saat berada di bawah meja. Video momen pengundian tersebut pun viral dan ramai diperbincangkan di media sosial. PSSI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pihak penyelenggara undian Liga 4. Masa depan perhelatan Piala Asia 2031 mulai mengkerucut, terutama dengan terungkapnya daftar negara-negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. AFC mengumumkan bahwa terjadi rekor peminat, dengan 7 proposal ambisius yang masuk sebelum batas waktu yang ditentukan. Ketujuh negara yang secara resmi menyatakan minatnya untuk menggelar turnamen bergengsi ini, di antaranya adalah Australia, India, Indonesia, Korea Selatan, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan juga negara gabungan yang terdiri dari Uzbekistan, Kirgistan, serta Tajikistan. Ini merupakan sebuah langkah bersejarah yang ditunjukkan ketika negara Asia Tengah tersebut. Mereka mengajukan bidding bersama untuk pertama kalinya membawa Piala Asia ke kawasan mereka. Presiden AFC Sheikh Salman menyambut gembira antusiasme yang sangat luar biasa ini. Dia menyatakan bahwa rekor jumlah peminat ini adalah bukti meningkatnya prestis Piala Asia dan juga ambisi besar dari negara-negara anggota AFC. Selanjutnya AFC akan bekerja sama dengan negara-negara yang mengajukan diri dalam proses pengajuan dokumen yang diperlukan. Sebuah bidding workshop dijadwalkan akan digelar pada akhir bulan ini. Setelah evaluasi menyeluruh, tuan rumah Piala Asia 2031 akan diumumkan oleh Kongres AFC pada tahun 2026. Sebagai fans Garuda, tentu kita berharap semoga Indonesia bisa ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Timnas Indonesia 17 langsung ke pelatihan jelang laga melawan Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia 17 2025. Novarianto tak ingin berleha-leha, ia menegaskan akan berjuang keras demi lolos semifinal. Seperti diketahui, Timnas Indonesia 17 menyapu bersih 3 pertandingan di fase grup dengan kemenangan. Garuda Muda total berhasil meraih hasil sempurna yakni 9 poin. Nah, sekarang Timnas Indonesia 17 akan berhadapan dengan tim kuat yakni Korea Utara. Korea Utara pernah meraih 2 kali gelar juara Piala Asia U17. Oleh sebab itu, Novarianto langsung bergegas melakukan latihan keras. Latihan ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan fisik pemain, serta juga untuk meningkatkan taktik yang akan diterapkan di laga babak 8 besar tersebut. Laga Timnas Indonesia 17 versus Korea Utara akan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, tepatnya pada Senin 14 September 2025, jam 21.00 waktu Indonesia Barat.
Sebagaimana diketahui, Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 berkiprah manis di fase grup hingga keluar sebagai juara grup C. Sementara itu Korea Utara U17 berstatus sebagai runner-up grup D. Timnas Novarianto itu sudah mencetak 7 gol dan sekali kebobolan dalam fase grup. Catatan itu menjadi modal awal cukup baik untuk perempat final. Sementara itu Korea Utara U17 mencatatkan sekali menang dan 2 kali seri dalam fase grup D. Alhasil mereka mengumpulkan 5 poin. Sementara itu mereka meraih kemenangan atas Tajikistan dengan skor 3-0. Korea Utara sejauh ini mencatatkan 6 gol dan juga 3 kemasukan. Catatan itu sudah cukup baik untuk membawa mereka melaju ke babak perempat final. Pelatih skuad Garuda U23 yakni Gerard Van den Boeck tiba-tiba menemui Indra Syafri pada Jumat 11 April 2025. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Gerard Van den Boeck membagikan momen pertemuan dengan Indra Syafri dan juga beberapa staf pelatih timnas Indonesia. Dalam caption, Gerard Van den Boeck memberitahukan bahwa mereka tengah bertukar informasi, khususnya dengan staf maupun pelatih timnas Indonesia yang saling terhubung. Pertemuan yang menyenangkan, antara staf dan juga pelatih. Kita bertukar informasi satu sama lain, kata Gerard Van den Boeck. Selain Indra Syafri dalam foto tersebut, Gerard Van den Boeck juga bersama dengan manajer timnas Indonesia Sumarji, pelatih kiper John Wonderberg, serta beberapa staf. Gerard Van den Boeck baru saja dipanggil oleh Erick Thohir pada akhir Maret 2025 lalu. Ketum PSSI itu ingin memastikan keberlanjutan program di timnas Indonesia kelompok umur dari 17, U20, U23 hingga senior. Tapi lebih jauh kemungkinan ini juga jadi sinyal pembentukan timnas Indonesia U23 yang baru tahun ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 akan berlaga di SEA Games 2025 yang digelar pada Desember 2025 mendatang di Thailand. Garuda Muda punya tugas mempertahankan medali emas cabur tersebut. Mereka juga punya agenda kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang kemungkinan besar akan dilangsungkan tahun ini. Pertemuan Gerard Van den Boeck dengan Indra Syafri menarik untuk disimak lebih jauh. Indra Syafri baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai pelatih timnas Indonesia U20 usai tersingkir di Piala Asia U20 2025. Namun perlu diingat, pelatih asal Sumatera Barat tersebut juga adalah mantan pelatih timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2023 lalu. Ia telah mengantarkan Ramadan Sananta dan kawan-kawan meraih medali emas SEA Games 2023, sekaligus mengakhiri penantian emas Indonesia di cabur sepak bola selama 32 tahun. Mungkinkah Gerard Van den Boeck sowan ke Indra Syafri demi meminta saran untuk membentuk timnas U23 Indonesia? Atau lebih praktikal, Gerard Van den Boeck meminta Indra Syafri masuk ke dalam staf pelatihan sebagai asisten. Pasca lengser di kepala pelatih timnas Indonesia U23, Indra Syafri belum mengambil pekerjaan apapun. Matthew Baker tampaknya tidak salah memilih warga negara Indonesia daripada Australia. Dia nantinya bakal berlaga di Piala Dunia U17 2025 bersama dengan timnas Indonesia. Indonesia berhasil menembus perempat final Piala Asia U17 2025. Pasukan Novarianto melaju setelah menjadi juara grup C dengan poin sempurna. Hasil itu juga membuat Indonesia mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar pada November 2025 mendatang. Ini menjadi pencapaian kedua setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia U17 dengan status tuan rumah pada 2023. Matthew Baker tentu merasa senang dengan laju timnas Indonesia U17. Dia seolah tidak salah memilih warga negara Indonesia daripada Australia. Matthew Baker sebelumnya sempat mau ditarik Australia setelah Piala AFF U16. Pemain berdarah Batak tersebut kemudian menolak meski lahir dan juga tumbuh di Australia. Timnas Australia U17 justru gagal melewati fase grup Piala Asia. Hal itu juga membuat mereka tidak mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17. Matthew Baker yang bakal berusia 17 tahun pada Mei mendatang memulai sepak bolanya dengan bergabung dengan akademi lokal Australia, yakni Melbourne City. Menurut data transfer market, Matthew Baker sedang berada di tim U18. Tentu mari kita doakan semoga Matthew Baker tampil apik dan tampil cemerlang di timnas Indonesia U17. Dan tentu harapannya semoga timnas Indonesia U17 bisa tampil cemerlang di Piala Asia U17 2025. Dan tentu harapannya semoga skuad Garuda Muda bisa meraih juara di ajang tersebut. Selain itu, semoga saja Matthew Baker bisa tampil di Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung November mendatang. Sebagai fans Garuda, tentu kita berharap semoga Garuda Muda bisa lebih baik lagi di masa depan.